Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakkan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah, selanjutnya yang ke-11 adalah, istri menyiapkan air untuk mandi suami. Dari Maimunah, ia berkata, pada suatu kali aku menyiapkan air mandi buat Rasulullah. Lah berkata, ketika beliau sedang mandi, aku menutupinya dengan sehelai kain. Lah berkata, setelah selesai, ketika aku berikan handuk kepada beliau, beliau tidak menolaknya. Hadis riwayat Nasai. Dari Ibnu Abbas, dari bibinya, Maimunah, ia berkata, saya meletakkan air untuk mandi Nabi lalu beliau mandi karena junub. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasannya adalah, hadis pertama menjelaskan bahwa Maimunah menyiapkan air untuk beliau mandi, lalu Maimunah menutupinya dengan sehelai kain. Selesai Rasulullah mandi, Maimunah memberikan handuk kepada beliau untuk mengeringkan badannya. Hadis kedua menjelaskan bahwa Maimunah menyediakan air untuk Rasulullah mandi. Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa Maimunah biasa menyediakan air untuk Rasulullah mandi. Bahkan ia pun terkadang menyediakan handuk untuk Rasulullah mengeringkan badannya. Perbuatan Maimunah tersebut dilakukan sebagai pelayanan seorang istri kepada suaminya. Dari hadis di atas, para istri dapat mengambil pelajaran bahwa istri yang menghendaki tetap memperoleh perhatian dan kemesraan dari suaminya, hendaklah tidak segan-segan melayani kepentingan suaminya seperti yang dilakukan oleh Maimunah kepada Rasulullah di atas. Menyediakan air untuk mandi dan menyiapkan handuk untuk mengeringkan badan sebenarnya hal yang mudah dilakukan oleh para istri untuk suaminya. Akan tetapi,
Seringkali hal ini tidak dilakukan para istri karena menganggap perbuatan semacam itu sebagai kemanjaan suami. Anggapan semacam ini keliru. Suami istri memang perlu memperlakukan pasangannya dengan kemanjaan agar tumbuh perasaan cinta dan mesra di antara mereka dengan baik dan lestari. Bila seorang rasul saja senang diperlakukan oleh istrinya semacam itu, sudah pasti seorang suami biasa akan merasa senang pula diperlakukan istrinya semacam itu. Yang ke-12 adalah istri mengeramasi rambut suami. Dari Aisyah ia berkata, Nabi menjulurkan kepalanya kepadaku ketika aku sedang haid, padahal beliau saat itu sedang melakukan itikaf. Beliau meletakkan kepalanya di pangkuanku, lalu kucuci kepalanya dan kusisir rambutnya padahal aku sedang haid. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Dari Aisyah ia berkata, saya biasa mencuci kepala Rasulullah dan beliau mendengar suara di dalam masjid. Lalu beliau bersabda, tengoklah, lalu lihatlah siapa orang di masjid itu. Aku pun menengoknya, kemudian aku lihat dan ternyata orang itu adalah Abu Musa, lalu aku beritahukan kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Abu Musa dikaruniai suara laksana salah satu seruling yang dimiliki oleh keluarga Daud. Hadis riwayat Ibnu Asakir, dalam kitab tarikhnya. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Aisyah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah sedang menjalani itikaf beliau meminta kepada Aisyah yang ada di rumah untuk mencuci rambut kepalanya. Saat itu Aisyah sedang haid. Rumah Rasulullah berada di samping masjid. Apabila beliau meminta untuk dikeramasi, cukuplah dengan menjulurkan kepala ke rumahnya. Bila dalam suasana menjalani ibadah itikaf suami dibenarkan meminta istri mencuci rambut, lebih-lebih saat tidak menjalani ibadah dan suami berada di rumah. Bila suami di rumah meminta kepada istri mengeramasinya atau memandikannya atau menggosokkan sabun di badannya, istri tidak perlu merasa risih atau menganggap sebagai sifat kekanak-kanakan suami. Sebaliknya, jika istri minta dimandikan oleh suaminya atau digosokkan sabun, hal itu pun bukan suatu hal yang tercela dilakukan oleh suami. Pendek kata, suami istri harus melakukan segenap upaya menjalin kemesraan dan kecintaannya dengan segenap cara yang dihalalkan oleh agama. Dengan cara-cara semacam ini, kejenuhan, kebosanan, dan ketegangan antara suami istri dapat hilang dan berganti dengan suasana penuh keteguhan, kedamaian, dan ketenteraman. Dari Aisyah, dalam sebuah hadis panjang, ia berkata, kami biasa menyediakan siwak dan alat pembersih untuk Rasulullah lalu Allah membangkitkan beliau dari tidurnya pada waktu malam hari, kemudian beliau bersiwak dan berwudu, lalu salat. Darinya Aisyah pula ia berkata, sesungguhnya Nabi tidak pernah tidur siang atau malam hari, melainkan saat beliau bangun pasti membersihkan mulutnya dengan siwak sebelum berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Aisyah tidak segan-segan menyiapkan keperluan suami seperti alat siwak untuk membersihkan mulut. Walaupun perbuatan Aisyah ini kelihatan sepele, hal tersebut dapat menanamkan kemesraan dan rasa cinta Rasulullah padanya. Perbuatan semacam ini merupakan salah satu usaha untuk mencari keridaan Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi lebih cinta dan mesra kepada istrinya karena perhatian istri kepada beliau. Apa yang dilakukan Aisyah di atas dapat dijadikan teladan dan pelajaran oleh para istri agar senantiasa menunjukkan perhatian kepada suaminya walaupun hanya dengan menyiapkan pasta gigi dan sikat gigi untuk suami membersihkan mulutnya. Hal-hal sepele lainnya yang dapat dilakukan oleh istri untuk menunjukkan perhatian dan kesetiaan kepada suami sebenarnya sangat banyak. Menemani suami makan, menyiapkan kaos kaki dan sepatu suami yang hendak bepergian, menyiapkan pakaian untuk suami, dan lain-lain termasuk di dalamnya. Hal-hal ini dapat dilakukan oleh istri dengan mudah dan dapat memberi dampak yang sangat besar dalam menumbuhkan kecintaan dan kemesraan suami kepada dirinya.
Yang ke-14 adalah istri menyiapkan handuk. Dari Maimunah ia berkata, saya menuangkan air wudhu untuk Rasulullah. Karena mandi janabat beliau mencuci tangannya 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya. Beliau menepukkan tangan kirinya ke tanah, kemudian menggosok-gosokkannya, lalu beliau berwudu. Seperti wudu untuk salat, dan beliau menuangkan air sepenuh kedua telapak tangannya ke atas kepalanya 3 kali siraman. Selanjutnya, beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya, kemudian beliau bergeser sedikit dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian saya datang kepadanya membawakan handuk, tetapi beliau menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya. Dari Maimunah, ia berkata, pada suatu kali aku menyiapkan air mandi buat Rasulullah. La berkata, ketika beliau sedang mandi, aku menutupinya dengan sehelai kain. La berkata, setelah selesai, ketika aku berikan handuk kepada beliau, beliau tidak menolaknya. Hadis riwayat Nasai. Penjelasan hadis tersebut adalah bahwa seorang istri dapat menyediakan handuk atau kain pengering ianya untuk suami yang sedang mandi. Hal semacam ini bukanlah suatu yang tercela dilakukan oleh istri, karena istri Rasulullah pun melakukan hal semacam itu kepada beliau. Para istri sering merasa tidak perlu menyediakan handuk untuk suaminya yang sedang mandi karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan kekanak-kanakan. Perlu diperhatikan oleh para suami istri bahwa hal-hal yang remeh dan terlihat kekanak-kanakan dapat menimbulkan pengaruh yang mendalam pada jiwa dan hati pasangannya. Mereka perlu menyadari bahwa tidak selamanya hal-hal yang remeh dan kekanak-kanakan sia-sia untuk dilakukan. Demikianlah, sebab kemesraan dan keakraban suami istri justru dapat ditimbulkan dengan hal-hal yang sepele, karena hal itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak menaruh perhatian mendalam terhadap pasangannya. Adanya perhatian yang mendalam inilah yang memberi dampak positif bagi suami istri untuk merawat cinta dan kasih sayang mereka dengan baik. Oleh karena itu, para suami istri hendaklah belajar dari perilaku istri Rasulullah kepada beliau agar mereka dapat melestarikan kemesraan, keharmonisan, dan ketenteraman hidup berumah tangga. Yang ke-15 adalah istri menyisir rambut suami. Dari Aisyah ia berkata, saya biasa menyisir rambut Rasulullah ketika saya sedang haid, padahal beliau sedang menjalani itikaf. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dari Aisyah ia berkata, saya biasa menyisir rambut Rasulullah saat itu saya sedang haid. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa salah satu kebiasaan Rasulullah bila sendirian dengan istrinya, yaitu sering minta untuk disisir rambutnya. Aisyah menceritakan kebiasaan Rasulullah dengan dirinya walaupun saat Aisyah haid. Bahkan Rasulullah disisir oleh Aisyah saat beliau itikaf di masjid, yaitu beliau keluarkan kepalanya ke kamar Aisyah, kemudian Aisyah menyisirnya. Keterangan Aisyah di atas lebih menjelaskan kepada para suami istri bahwa kemesraan suami istri tidak terbatas tempat, waktu, dan usia. Sekalipun Rasulullah telah berusia lanjut dan sedang menjalankan ibadah itikaf di masjid, serta Aisyah sedang haid, beliau tetap membina kemesraan dengan istrinya. Kita semua tahu bahwa menyisir rambut pasti bisa dilakukan sendiri. Akan tetapi, Rasulullah ternyata minta agar disisir oleh Aisyah. Dengan tindakan semacam ini, beliau hendak memberi contoh kepada kita semua, pasangan suami istri, bahwa istri tidak boleh enggan untuk memanjakan suami walaupun dalam hal-hal yang ringan dan dapat dilakukan oleh suaminya sendiri, seperti menyisir rambut. Sebaliknya, suami juga tidak boleh merasa enggan untuk membantu istrinya menyisir rambutnya atau mengenakan pakaiannya guna membina kemesraan. Kalau Rasulullah saja tidak malu meminta istrinya untuk menyisir rambutnya,
Mengapa kita malu meminta istri kita menyisir rambut atau mengenakan pakaian atau mengenakan kaos kaki dan hal-hal kecil lainnya? Kita semua harus menyadari bahwa memelihara kemesraan dan kecintaan perlu dilakukan dengan tekun dan berkelanjutan, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, dan dengan penuh kesabaran. Dengan langkah ini dari hari ke hari suami istri semakin tebal kemesraannya dan semakin jauh angan-angan untuk berpisah atau bercerai. Keadaan semacam ini sangat dibutuhkan oleh para suami istri dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Banyaknya keluhan dan kegagalan membina kemesraan suami istri pada umumnya adalah akibat kurangnya kedekatan fisik dan pergurauan sesama mereka di rumah sehingga yang terjadi adalah suasana hampa, kering, dan menjemukan. Dengan resep dan konsep kemesraan Rasulullah dengan para istrinya ini, insya Allah kita pasti dapat menyelamatkan bangunan rumah tangga yang penuh kemesraan dan ketenteraman. Yang ke-16 adalah istri meminyaki badan. Dari Aisyah ia berkata, saya meminyaki badan Rasulullah pada hari raya Idul Adha setelah beliau melakukan lempar jumrah Aqobah. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi apabila meminyaki badannya, beliau memulai dari auratnya dan mengolesinya dengan nurah sejenis serbuk pewangi, dan istrinya meminyaki bagian lain seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita disunatkan mandi lebih dulu dan menggunakan pakaian yang bagus serta berminyak wangi saat hendak pergi keluar untuk salat hari raya Rasulullah. Dengan mesranya diminyaki oleh Aisyah. Bahkan setelah Rasulullah selesai melakukan lempar jumrah Aqobah saat menjalankan ibadah haji, Aisyah meminyaki badan Rasulullah. Para suami istri juga dapat melakukan hal serupa untuk meneladani dan mengikuti tuntunan Rasulullah sebagaimana diceritakan dalam hadis di atas. Kemesraan dalam menjalankan ibadah haji karena istri meminyaki badan suami akan lebih memberikan kesan mendalam pada suami istri bersangkutan dalam mengenang perjalanan haji yang bersejarah dalam hidupnya. Bila para suami istri mengenang kembali peristiwa yang sangat berharga dalam hidupnya ketika begitu mesranya istri meminyaki badan suami setelah melempar jumrah, hal ini diharapkan akan terus melekatkan perasaan mesra dan cinta yang mendalam kepada yang bersangkutan. Dengan modal dan semangat kejiwaan suami istri semacam ini, insya Allah mereka akan berbahagia mengarungi kehidupan rumah tangga untuk selanjutnya. Yang ke-17 istri meminyaki jenggot. Dari Aisyah, ia berkata, aku pernah mengoleskan minyak wangi kepada Nabi dengan minyak wangi yang beliau miliki sampai aku mendapati warna kemilaunya minyak wangi tersebut pada kepala dan jenggotnya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya adalah, jadi hadis di atas menjelaskan bahwa Aisyah pernah mengolesi rambut dan jenggot Nabi dengan minyak wangi. Kejadian ini saat Rasulullah menjalani ihram. Hal ini mengisyaratkan bahwa istri Rasulullah tetap menunjukkan kemesraan kepada beliau walaupun saat hendak menjalankan ihram ibadah haji. Dari hadits di atas para suami istri dapat mengambil pelajaran bahwa ketika mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah mereka tetap boleh menunjukkan kemesraan, seperti istri mengoleskan minyak wangi ke badan suami dan sebaliknya. Persiapan menjalankan ibadah tidak menjadi halangan bagi suami istri untuk tetap menunjukkan kecintaan dan kemesraannya. Hal ini berbeda dengan orang-orang ahli kitab dan kaum musyrik yang menganggap tercela perbuatan semacam itu. Menurut mereka, persiapan menjalani ibadah tidak boleh diganggu oleh hal-hal semacam itu. Anggapan semacam itu dibatalkan oleh Rasulullah dengan praktek seperti tersebut di atas. Para suami istri tidak perlu merasa enggan untuk tetap menunjukkan kemesraan mereka sekalipun dalam persiapan menjalankan salat atau haji sebab agama tidak melarang hal semacam ini. Jadi,
Apa yang dilakukan oleh Aisyah terhadap Rasulullah sebagaimana tersebut dalam hadis di atas merupakan perbuatan yang terpuji dan menjadi contoh yang baik bagi kita. Yang ke-18, istri meminyaki rambut. Dari Aisyah ia berkata, "Saya dahulu biasa meminyaki jenggot Rasulullah dengan minyak wangi, kemudian beliau melakukan ihram." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Penjelasannya adalah, Aisyah, istri Rasulullah menceritakan bahwa dirinya biasa meminyaki jenggot Rasulullah dengan minyak wangi ketika beliau menjalankan ihram haji dan umrah. Hal ini menjelaskan bahwa kemesraan suami dan istri pada saat bersiap diri menjalankan ihram haji atau umrah dibenarkan oleh Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam hadits di atas. Kemesraan suami istri tidak dibatasi waktu dan tempat selama hal itu tidak merusak ibadah yang sedang mereka lakukan. Memang dalam melaksanakan ibadah haji ada larangan suami istri untuk bercampur, tetapi larangan tersebut tidak berkenaan dengan suami menyentuh istri atau istri meminyaki jenggot suami seperti tersebut pada riwayat di atas. Para suami istri yang tengah melakukan ibadah haji boleh melakukan seperti yang diceritakan dalam hadis di atas, yakni istri meminyaki jenggot suaminya sebelum suami melaksanakan ihram haji atau umrah. Dengan suasana penuh kemesraan ketika suami istri ihram umrah atau haji, semangat mereka akan semakin tinggi dan kemesraan mereka semakin mendalam. Yang ke-19 adalah meminta pendapat istri. Dari Aisyah ia berkata, Nabi pernah diberi hadiah mantel hitam, lalu beliau pakai mantel itu seraya bersabda, "Bagaimana menurut pendapatmu pakaian ini, wahai Aisyah?" Aku menjawab, "Alangkah bagusnya engkau dengan pakaian itu, wahai Rasulullah. Warna hitamnya serasi dengan kulit putihmu dan kulit putihmu dengan warna hitamnya." Kata Aisyah, kemudian beliau keluar ke tempat orang banyak dengan pakaian itu. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika Rasulullah mendapat hadiah sebuah mantel, beliau memakainya. Penjelasannya, ketika Rasulullah mendapat hadiah mantel, beliau memakainya. Seraya meminta pendapat Aisyah, Aisyah menyatakan bahwa pakaian itu begitu bagus dan serasi untuk beliau. Para suami ketika memakai pakaian baru atau lama dapat melakukan hal yang sama seperti tersebut dalam hadis di atas. Ketika mengenakan pakaiannya, suami meminta pendapat istrinya apakah ia tampak bagus dan rapi dengan pakaiannya ataukah terlihat tidak serasi dan norak. Istri hendaknya dengan jujur memberikan pendapatnya. Dengan penilaiannya yang jujur, suami akan merasa telah tampil dengan baik, sehingga menunjang kewibawaan dirinya dengan pakaian yang serasi dalam pandangan orang. Pada masa kini para istri sering memberi komentar tentang penampilan suaminya dalam berpakaian. Hal semacam ini sangat positif bagi hubungan suami dan istri, karena suami mendapatkan kritik atau petunjuk dari istrinya bagaimana berpakaian yang rapi, bagus, dan serasi dengan dirinya. Para suami yang mendapatkan komentar dari istrinya dalam berpakaian hendaknya menerimanya dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam mengenakan pakaian. Begitu pula para istri tidak boleh mengabaikan penilaian suaminya dalam menggunakan pakaian. Ketika suaminya berkomentar bagus, maka hal itu baik bagi dirinya. Jika suami memberikan komentar negatif, hendaklah istri menerimanya dengan lapang dada dan memperbaiki penampilannya. Dengan saling memberikan koreksi dan penilaian semacam ini, diharapkan suami istri dapat menyatakan secara jujur kecintaan dan kemesraannya kepada pasangannya guna mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman dalam pergaulan keluarga. Bersambung ke part 3.